Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Purwokerto. Nah, jadi di pagi ini saya akan kembali lagi melakukan perjalanan menuju ke kota Yogyakarta. Dan di perjalanan pagi ini saya akan naik kereta api Logawa. Dan saat ini masih pukul 5:15. Dan nanti untuk kereta api Logawa itu akan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto pada pukul 5:30. Yaudah, ikutin terus perjalanan saya kali ini sampai di kota Yogyakarta. Atau regulation concerning the international carriage of the goods by rail, seperti gas, cairan, atau bahan lain yang mudah terbakar. Terdapat beberapa fasilitas yang dapat Anda gunakan pada perjalanan kereta ini. Kereta ini dilengkapi dengan bagasi yang berada di atas kursi Anda. Kami mohon untuk berhati-hati saat menyimpan barang di bagasi. Dan oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di sebelah kereta api Logawa. Dan ini untuk kereta api Logawa saat ini telah tersedia di jalur nomor 4 stasiun Purwokerto ya. Dan di perjalanan pagi ini saya naik di ekonomi 1, lebih tepatnya itu di seat nomor 18 Alpha. Dan untuk perjalanan pagi ini itu untuk penumpang kereta api Logawa bisa dibilang okupansinya cukup penuh ya. Ya karena kan saat ini sedang masa libur Imlek ya di awal tahun 2025. Dan kita coba lihat untuk lokomotif dinas di perjalanan pagi ini. Nah, ini dia untuk lokomotif dinas di pagi ini adalah CC 201 8313 di Induk Purwokerto. Dan ini untuk kereta saya di ekonomi 1 persis di belakang lokomotif ya nih. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Logawa telah meninggalkan stasiun Purwokerto. Dan nanti untuk menempuh perjalanan menuju ke kota Yogyakarta, lebih tepatnya ke stasiun Lempuyangan tujuan saya, itu nanti sekitar 3 jam perjalanan. Dan nanti estimasi tiba di stasiun Lempuyangan itu pada pukul 8:30 pagi. Dan ini untuk okupansi penumpang kereta api Logawa di hari ini itu bisa dibilang cukup penuh ya, cuma masih ada sedikit kursi yang kosong, terutama di ekonomi 1 yang saya naiki ini. Ya karena kan di awal tahun 2025 ini, lebih tepatnya di akhir bulan Januari kan itu ada libur panjang ya, yaitu libur Imlek, dan kalau tidak salah satunya itu merupakan libur Maulid Nabi ya. Nah oke teman-teman, beginilah untuk kondisi di ekonomi 1 kereta api Logawa. Itu untuk penumpangnya bisa dibilang cukup penuh ya tuh. Dan di perjalanan pagi ini saya duduk di seat nomor 18 Alpha ya nih. Dan kebetulan untuk seat nomor besar menuju ke arah timur itu berada di bagian belakang. Dan di depan sana itu langsung lokomotif. Nah, saya langsung aja untuk menjelaskan fasilitas apa aja yang ada di dalam kereta. Untuk fasilitas yang pertama, di sini ada 2 unit televisi ya. Kemudian dilengkapi dengan kompartemen bagasi untuk menggunakan tirainya tuh tirai seperti ini ya. Nah ini, kemudian ada gantungan, dilengkapi pula ada palu pemecah kaca ya di sebelah sana dan sebelah sana. Kemudian di sini untuk jarak antarsitnya itu bisa dibilang cukup lumayan luas ya nih, walaupun tanpa dilengkapi dengan footrest. Dilengkapi pula dengan 2 buah stop kontak nih.
Di sini ada kantong di belakang seatnya, bisa kalian gunakan untuk tempat menaruh makanan maupun barang-barang kalian. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan reclining seat nih. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan armrest atau sandaran tangan. Dan ini kita melintas di jembatan Sungai Serayu yang berada di petak jalan antara stasiun Otok hingga stasiun Kebasen. Nah, saya lanjutkan lagi. Kemudian untuk fasilitas lainnya, di sini ada CCTV ya, nih. Kemudian dilengkapi pula dengan 2 unit papan informasi yang berupa LED nih. Di sini mencantumkan nomor telepon kondektur, kemudian jadwal ketibanya di stasiun berikutnya, dan informasi-informasi lainnya. Dan untuk di atas sana itu juga terdapat informasi ya yang menjelaskan tentang informasi stasiun pemberhentian berikutnya, kemudian kecepatan kereta, suhu di dalam kabin, kemudian ada informasi dilarang merokok di dalam kereta. Dan di perjalanan pagi ini untuk di ekonomi 1 itu merupakan K3 02437, merupakan ini kereta produksi dari PT Inka ya, atau industri kereta api yang ada di Kota Madiun. Mungkin itu sih untuk fasilitas di dalam kereta api Logawa New Generation ini. Yaudah, kita nikmatin aja perjalanan ke Yogyakarta, itu sekitar 3 jam perjalanan. Di stasiun Kroya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Selamat datang di penumpang kereta api Logawa stasiun Kroya. Nah, oke teman-teman, perjalanan saya telah tiba di stasiun Kroya. Dan ini untuk penumpang yang naik cukup banyak ya. Dan ini yang tiba di jalur nomor berapa ini? Jalur 2 ini merupakan kereta api Serayu Malam dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan ke stasiun Purwokerto. 3 kereta lagi. 2 kereta lagi. 1 kereta. Dan oke teman-teman, kali ini perjalanan kita telah tiba di stasiun Sumpyo dan ini kita masuk di jalur nomor 4. Dan untuk penumpang yang naik di stasiun Sumpyo tadi tidak begitu banyak, yaitu penumpang yang naik di ekonomi 4. Dan ini untuk suasana pagi di stasiun Sumpyo, syahdu banget ya teman-teman. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Logawa
telah meninggalkan stasiun Sumbyo, dan setelah meninggalkan stasiun Sumbyo nanti untuk pemberhentian selanjutnya kereta api Logawa yaitu di stasiun Gombong. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya, saya mendapatkan tiket kereta api Logawa ini dari Purwokerto menuju ke Lempuyangan yang ada di kota Jogja itu dengan tarif berapa sih? Nah, jadi di perjalanan pagi ini seperti biasa apabila saya melakukan perjalanan dari Purwokerto menuju ke Jogja maupun sebaliknya, saya memanfaatkan tiket tarif khusus ya, dimana untuk tiket tarif khusus itu bisa kalian beli 2 jam sebelum keberangkatan kereta melalui aplikasi KAI Akses, atau kalian bisa beli langsung di loket stasiun keberangkatan. Dan untuk tiket tarif khusus kereta api Logawa itu dari Purwokerto ke Lempuyangan yang ada di kota Jogja maupun sebaliknya itu hanya Rp105.000 saja. Dan oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di dalam toilet kereta api Logawa, di toilet khusus pria ya. Untuk fasilitasnya di sini menggunakan kloset duduk, dilengkapi pula dengan tisu, ada tempat sampah, kemudian ada tombol flashnya yaitu, dan di sini merupakan jet showernya. Di sini ada pegangan tangan ya. Di sini ada gantungan yang bisa kalian gunakan untuk menggantung jaket, celana maupun tas kecil. Kemudian di sini dengan dilengkapi pula ada wastafel ya. Kemudian ada sabun, dan di sini itu merupakan apa namanya ruas untuk cuci kaki yang ada di bawah sini. Ini untuk toiletnya bisa dibilang cukup bersih dan cukup luas ya. Di sini ada sabun, kemudian di sini juga ada cermin yang cukup besar. Nah, jadi untuk fasilitas toilet di dalam kereta ekonomi New Generation ini itu sudah dibedakan yang mana toilet khusus wanita dan juga mana toilet khusus pria ya. Dimana untuk toilet khusus wanita itu ditandai dengan pintu berwarna pink, sedangkan untuk toilet khusus pria itu ditandai dengan warna pintu biru tua seperti ini. Jadi kalian jangan salah masuk ya saat ingin ke toilet. Dan oke teman-teman, ini untuk kereta api Logawa telah meninggalkan stasiun Gombong. Jadi untuk pemberhentian kereta api Logawa di Kabupaten Kebumen di KPK tahun 2023 itu bisa dibilang cukup banyak ya di Kabupaten Kebumen. Dan untuk pemberhentian di Kabupaten Kebumen yaitu di stasiun Gombong, kemudian stasiun Karanganyar, stasiun Kebumen, dan yang keempat itu stasiun Kotowinangun. Jadi untuk waktu tempuhnya dari Purwokerto ke Jogja itu cukup lama ya,
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Karanganyar. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Karanganyar, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Karanganyar Station. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Logawa telah meninggalkan stasiun Karanganyar, dan setelah ini kita akan berhenti lagi di stasiun Kebumen ya. Untuk penumpang di ekonomi 1 ini tadi yang naik di stasiun Karanganyar itu hanya ada 1 penumpang saja ya. Dan mungkin saya akan sedikit bercerita tentang kereta api Logawa ini. Jadi kan untuk kereta api Logawa di KPK tahun 2025 yang akan dioperasikan mulai tanggal 1 Februari tahun 2025 yang akan datang, itu untuk rute kereta api Logawa juga bisa dibilang akan diperpanjang ya. Yang sebelumnya itu dari Purwokerto menuju ke Jember, itu di KPK tahun 2025 rutenya akan diperpanjang dari Purwokerto menuju ke Ketapang yang ada di Banyuwangi. Cuma ada hal yang sangat disesalkan ya teman-teman. Walaupun kereta ini nantinya akan diperpanjang menuju ke Ketapang Banyuwangi, cuma ada satu hal yang saya sangat sesalkan, karena untuk rencananya untuk kereta api Logawa ini untuk rangkaiannya nanti juga akan diganti ya. Yang sebelumnya itu kan ini menggunakan ekonomi New Generation tahun 2024, dan nantinya itu apabila setelah diperpanjang menuju ke Ketapang Banyuwangi, itu untuk rangkaiannya akan diganti dengan ekonomi premium stainless steel generasi pertama. Cuma untuk pembelian di aplikasi KAI-Akses itu sudah mulai kelihatan ya, dimana untuk mulai tanggal 31 Januari tahun 2025 besok ini, itu untuk jumlah seat dalam satu kereta di kereta api Logawa itu sudah mulai berubah. Dimana kan untuk ekonomi New Generation ini kan untuk jumlah penomorannya itu hanya sampai 18 ya. Dan mulai tanggal 31 besok itu bisa kalian cek aja di aplikasi KAI-Akses, untuk jumlah penomoran dalam satu kereta itu sudah menjadi 20 nomor gitu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kebumen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen. Dan oke teman-teman, kali ini perjalanan kita telah tiba di stasiun Kebumen. Untuk pemberhentian di sini tidak begitu lama, hanya sekitar 2-3 menit saja. Dan tadi untuk penumpang yang naik di sini bisa dibilang cukup lumayan banyak ya. Passengers, in a few moments, we will arrive at Kutoarjo Station. If you end your trip at Kutoarjo Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia.
Dan oke teman-teman, kali ini perjalanan kita telah tiba di stasiun Kuto Arjo. Dan ini untuk penumpang yang naik di stasiun Kuto Arjo itu bisa dibilang cukup lumayan banyak ya tuh. Dan untuk pemberhentian kereta api Logawa di stasiun Kuto Arjo itu sekitar 5 menit. Di sini juga dilakukan pengisian air di tangki toilet ya yang ada di atas itu. Dan untuk rangkaian kereta api Logawa saat ini sudah menggunakan tren Mark F ya, dimana untuk tren Mark F itu diizinkan melaju dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Cuma untuk batas operasional kecepatan kereta api Logawa di KPK tahun 2023 itu masih 90 km per jam saja. Dan di sini menggunakan bogi atau jenis roda K10 dengan berat 01 kereta itu 48 ton. Dan untuk sambungan di tiap kereta di sini sudah menggunakan sambungan akordeon ya nih. Dan ini merupakan produksi dari Indonesia, yaitu di PT Inka yang ada di Kota Madiun. Nah, selain pengisian air tangki toilet yang ada di atas, itu juga bisa diisi di bawah ya tuh. Dan untuk pengisiannya itu melalui sini teman-teman nih. Dan ini itu selangnya bisa disambungkan ke sini, lalu tinggal diisi aja nanti ke atas ini. Dan ini untuk stasiun Kuto Arjo saat ini sudah revitalisasi ya, yaitu sudah dibangun kanopi yang cukup panjang. Dan ini untuk di peron jalur 1 dan di jalur 2 itu sudah menggunakan peron tinggi. Dan untuk peronnya juga cukup panjang tuh, dari sana sampai ke sebelah sana. Nah, selain itu di stasiun Kuto Arjo itu juga ada depo kereta ya teman-teman nih. Dan ini yang ada di depo kereta itu merupakan rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kuto Arjo dengan tujuan ke stasiun Kiara Condong yang ada di Kota Bandung. Dan di stasiun Kuto Arjo itu juga ada subdepo lokomotif ya yang ada di sebelah sana. Nah, jadi untuk pengoperasian pintu di bordes ini kalian tinggal tekan aja tombol ini ya nih. Dan nanti pintu akan menutup secara otomatis. Jadi untuk keamanan di dalam kereta ekonomi New Generation ini bisa dibilang juga sudah cukup lumayan baik. Dan oke teman-teman, ini untuk kereta api Logawa tadi barusan saja melintas langsung di stasiun Wojo. Dan untuk menempuh perjalanan ke stasiun Lempuyangan itu masih sekitar 45 menit lagi. Jadi di perjalanan pagi ini itu saya akan sedikit memberikan kesimpulan ya, dimana untuk perjalanan di pagi ini kalau menurut saya pribadi itu dari segi kenyamanan kereta sangat nyaman ya kalau menurut saya pribadi. Dan untuk fasilitasnya juga sangat memadai. Dan tadi untuk di toiletnya itu juga bisa dibilang fasilitasnya sangat memadai, toiletnya juga sangat bersih. Dan nantinya itu sudah saya bilang tadi, di KPK tahun 2025 untuk kereta api Logawa itu akan diperpanjang hingga stasiun Ketapang Banyuwangi. Cuma kalau dari segi pergantian rangkaian kereta itu sudah pasti ya, karena sudah muncul di aplikasi KAI Akses. Itu gampang banget kok dibedainya.
sudah saya bilang tadi, kalau untuk di kereta ekonomi New Generation ini itu untuk jumlah nomor seatnya hanya sampai 18, sedangkan untuk di ekonomi premium stainless steel generasi pertama itu penomorannya hingga nomor 20. Dan oke teman-teman, ini perjalanan kita telah tiba di stasiun Wates. Untuk penumpang yang naik maupun turun di stasiun Wates bisa dibilang juga cukup lumayan banyak, yaitu di belakang sana. Nah oke teman-teman, ini untuk kereta api Logawa diberangkatkan dari stasiun Wates, dan kita lihat nanti untuk pintunya akan menutup secara otomatis, dimana ini dikendalikan oleh kondektur di kereta makan. Tuh. Dan oke teman-teman, ini sesaat lagi untuk kereta api Logawa akan melintas langsung di stasiun Patukan, dan setelah stasiun Patukan nanti kita akan melintas langsung di stasiun Tugu Yogyakarta, dan setelah stasiun Tugu Yogyakarta nanti untuk kereta api Logawa akan berhenti di stasiun Lempuyangan. Nah, jadi untuk pemberhentian kereta api Logawa di kota Jogja yaitu di stasiun Lempuyangan ya, bukan di stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin ke kota Yogyakarta, apabila ingin berwisata di Malioboro, itu saya sarankan pilih kereta api dengan tujuan ke stasiun Tugu Yogyakarta ya, bukan di stasiun Lempuyangan. Ya karena untuk aksesnya itu lebih dekat di stasiun Tugu Yogyakarta ketimbang di stasiun Lempuyangan. Ya udah, ini saya mau siap-siap dulu sebelum nantinya saya akan turun di stasiun Lempuyangan. Dan oke teman-teman, ini pada pukul
8:25 untuk perjalanan kereta api Logawa. Ini persiapan memasuki stasiun Lempuyangan. Dan untuk penumpang yang turun di stasiun Lempuyangan bisa dibilang cukup banyak ya. Kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali. Dan ini yang ada di depo kereta stasiun Lempuyangan merupakan rangkaian kereta api Bogowonto dari stasiun Lempuyangan tujuan ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Lempuyangan Station. If you end your trip at Lempuyangan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Dan oke teman-teman, alhamdulillah kali ini untuk perjalanan saya telah tiba di stasiun Lempuyangan. Dan tadi untuk kereta api Logawa sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Lempuyangan dengan tujuan ke stasiun Jember ya. Dan mungkin untuk video perjalanan di pagi ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Dan nanti saat kereta api Logawa itu sudah berganti rangkaian ke ekonomi premium stainless steel, saya usahakan untuk membuat video kontennya ya. Dan ya sedikit disesalkan sih kalau bagi saya, kenapa untuk kereta api Logawa itu mengalami pergantian rangkaian kereta. Ya bisa dibilang untuk kereta api Logawa kan menggunakan ekonomi new generation itu belum begitu lama ya, baru sekitar 3-4 bulan kalau tidak salah. Dan mungkin saya tidak akan bercerita lagi ya kenapa untuk kereta api Logawa itu nantinya akan berganti rangkaian ke ekonomi premium stainless steel generasi pertama ya, karena kan di sosial media itu sudah banyak sekali berita-beritanya ya mengenai pergantian rangkaian kereta api Logawa itu disebabkan karena apa saja. Bisa kalian cek aja lah di berbagai macam platform sosial media. Yaudah, ini yang akan segera tiba di stasiun Lempuyangan adalah komuter lain dari stasiun Palur dengan tujuan ke stasiun Tugu Yogyakarta. Mungkin untuk video di perjalanan pagi ini cukup sampai di sini saja ya, dan nantikan video-video perjalanan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.